Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Reskiana dengan NIM 12010523011. Di sini saya akan menjelaskan PPT mengenai materi induksi matematika kelas 11. Ini merupakan tugas mata kuliah multimedia pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Zubaidah Amir MPD dan Bapak M. Fikri Hamdani MPD. Nah, di dalam PPT saya ini terdapat 8 menu. Nah, ada menu profil, rangkuman, petunjuk, materi, game, evaluasi, kuis, dan motivasi. Kita masuk kepada menu yang pertama, yaitu profil. Nah, di dalam menu profil ini terdapat nama, tempat tanggal lahir, sosmed, dan hobi penulis. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman. Kita kembali ke menu awal. Kita klik gambar rumah dan di sini akan otomatis langsung ke menu utama. Nah, setelah menu profil, kita masuk kepada menu petunjuk. Nah, di dalam petunjuk ini kita akan diarahkan seperti apa PPT ini untuk apa ada. Kita pencet menu petunjuk. Nah, di dalam menu petunjuk ini dijelaskan bahwa PPT ini dirancang untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan belajar di dalam kelas. Untuk menguasai materi ini dengan baik, ikutilah petunjuk penggunaan PPT berikut. Nah, yang pertama, pelajari materi pembelajaran secara berurutan. Nah, yang kedua, perhatikan contoh-contoh penyelesaian masalah yang disediakan dan kalau memungkinkan, cobalah untuk mengerjakannya kembali. Nah, yang ketiga, di bagian akhir PPT disediakan soal evaluasi dan kuis. Silahkan mengerjakan soal evaluasi dan kuis tersebut agar siswa dapat mengukur penugasan siswa terhadap penguasaan siswa terhadap materi pada PPT ini. Dan yang paling penting dan yang terakhir yaitu ingatlah bahwa keberhasilan proses pembelajaran pada PPT ini tergantung kesungguhan siswa untuk memahami PPT ini dan berlatih secara mandiri. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita melihat petunjuk tadi, selanjutnya kita akan ke menu materi. Nah, di sini kita akan langsung ke menu materi. Nah, di sini kan kita membahas tentang induksi matematika. Nah, sebelumnya apa sih induksi matematika itu? Nah, induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Secara umum, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Selanjutnya, perlu ditekankan bahwa dengan induksi matematika, kita dapat melakukan pembuktian kebenaran suatu pernyataan matematika yang berhubungan dengan bilangan asli, tetapi bukan untuk menemukan suatu formula ataupun rumus. Selanjutnya, mari kita lihat prinsip induksi matematika berikut ini. Nah, di sini misalkan Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu. Andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, yaitu 1. PA bernilai benar. 2. Untuk sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A. Jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sebarang bilangan asli N lebih besar sama dengan A, PN bernilai benar. Selanjutnya, nah, untuk memberikan gambaran ide tentang induksi matematika, bayangkan sebarisan kartu-kartu domino seperti pada gambar. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, di sini sudah ada gambar kartu domino. Nah, kita gunakan dua asumsi. Yang pertama, kartu domino pertama dijatuhkan. Nah, yang kedua,
Jika suatu kartu domino dijatuhkan, maka kartu domino berikutnya juga akan jatuh. Jika dua asumsi tersebut benar, maka seluruh kartu domino juga akan jatuh. Untuk melihat hubungan hal tersebut dengan prinsip induksi matematika, kita misalkan Pn adalah kalimat dari domino ke N akan jatuh. Nah, ini dapat dinyatakan bahwa jika P1 benar, yaitu domino pertama jatuh, maka untuk sebarang K lebih besar sama dengan 1. Jika PK bernilai benar, yaitu domino ke K jatuh, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Itu domino ke K tambah 1 juga jatuh. Nah, menurut prinsip induksi matematika, maka Pn yaitu domino ke N jatuh juga bernilai benar untuk sebarang bilangan asli nilai N lebih besar sama dengan 1. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu sini ada materi pembuktian induksi matematika. Nah, pembuktian dengan induksi matematika terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, langkah dasar atau basis step. Langkah dasar ini akan ditunjukkan bahwa PA bernilai benar. Nah, langkah yang kedua yaitu langkah induktif, yaitu induktif step. Nah, akan ditunjukkan bahwa untuk sebarang bilangan asli K lebih besar sama dengan A adalah bilangan asli tertentu. Jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini buktikan dengan induksi matematika bahwa pernyataan berupa barisan berikut benar. Di sini ada barisan yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah, tadi kan di dalam pembuktian induksi matematika itu terdiri dari 2 langkah. Nah, kita harus mengerjakan langkah dasarnya dulu, yaitu basis stepnya dulu. Nah, yang pertama yaitu Pn dengan n-nya bernilai 1, 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Maka yang ada n-nya kita ubah menjadi 1, kita ganti menjadi 1. Nah, di sini kan ada 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat nih. Nah, nilai n-nya itu kita ubah menjadi 1. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, dapatlah hasilnya yaitu 2 kurang 1 sama dengan 1. 2 kurang 1 kan itu hasilnya kan 1. Jadi 1 sama dengan 1. Jadi nilainya benar. Maka dalam langkah dasar ini bernilai benar. Selanjutnya kita masuk ke langkah induktif. Nah, misalkan n-nya sama dengan K, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 titik-titik tambah 2K kurang 1 sama dengan K kuadrat. Nah, kalau tadi n-nya 1, nah di sini di langkah induksi n-nya itu K, dan juga bisa n-nya itu K tambah 1. Nah, di sini ada n K tambah 1, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik 2K kurang 1 ditambah 2K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K tambah 1. Nah, di sini saya akan menandai. Nah, ini semua ini sama dengan K kuadrat. Maka di bawah ini K kuadrat tambah 2K tambah 1, nilai 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik 2K kurang 1 ini kita ubah saja menjadi K kuadrat. Nah, maka di sini K kuadrat ditambah 2K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K tambah 1 kuadrat. Kita hapus dulu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya K kita dapatkan K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1 bernilai benar.
Setelah melihat contoh tadi, kita akan masuk ke menu utama. Kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita memahami materi dan memahami contoh, ada baiknya kita akan melakukan kuis dan evaluasi. Nah, sebelum kita memasuki kuis dan evaluasi, ada baiknya kita ice breaking dulu dengan game yang ada di PPT ini. Nah, di dalam PPT ini terdapat game memori, teman-teman. Game memori ini itu kita akan membuka semua kotak di dalam PPT ini. Di sini kan terdapat 6 kotak. Nah, jadi di balik kotak-kotak yang 6 ini ada gambar. Jadi kita buka kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan nanti kita ingat kembali, baru kita cocokkan gambarnya. Misalnya seperti ini. Nah, ingat ya teman-teman, ini adalah gambar fast food. Seperti di sini kan ada gambar burger, cola dan yang lainnya. Nah, di sini ada gambar sandwich. Sini ada gambar es krim, sandwich. Sekali lagi diingatkan ya teman-teman, ingat gambarnya. Nah, di sini gambar fast food tadi. Sini ada gambar es krim. Nah, setelah kita ingat ini tadi di mana ya letaknya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, betul, benar. Gambar ice cream ini tadi kita ingat-ingat di sebelah mana ya? Di sebelah sini. Nah, gambar sandwich tadi di sebelah sini. Nah, seperti itu teman-teman cara memainkannya. Nah, teman-teman bisa mencobanya jika berada di kelas untuk ice breakingnya ya teman-teman. Setelah kita bermain game, kita kembali ke menu utama dan kita akan mencoba mengerjakan kuis. Nah, di dalam kuis ini jika kita menjawab dengan jawaban yang salah, maka akan muncul ilustrasi gambar salah gitu. Dan jika kita menjawabnya dengan benar, maka ilustrasinya akan mengilustrasikan benar dan tepuk tangan. Misalkan kita jawab ini. Nah, ini berarti tandanya benar teman-teman. Dan jika kita menjawab salah, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, kita lanjut ke kuis. Di sini ada 3 kuis ya teman-teman. Nah, ini kuis yang kedua. Nah, kita coba memilih yang ini. Nah, berarti ini salah teman-teman. Nah, untuk ini, nah ini juga salah teman-teman. Nah, kalau ini berarti benar. Kita masuk ke kuis yang terakhir. Nah, di sini ada jumlah n bilangan ganjil ini. Nah, berarti ini benar. Nah, untuk di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di sini adalah k tambah 1 kuadrat. Nah, ini salah penulisannya. Nah, kalau ini berarti salah. Nah, setelah menyelesaikan kuis, kita kembali ke menu utama lagi. Setelah mengerjakan kuis, kita akan mencoba ke menu evaluasi. Nah, di menu evaluasi ini, setelah kita menjawab, kita akan bisa mengecek jawaban kita ada berapa nilainya. Nah, misalkan sembarangan. Nah, teman-teman di rumah bisa mencoba menjawab ini dengan benar. Di sini saya akan mencontohkannya saja untuk memperlihatkan PPT interaktif ini bisa memberikan nilai setelah kita menjawab evaluasi. Nah, dari soal ini diketahui PN 5N tambah 3, pernyataan yang benar tentang PN adalah, nah kita jawab, misalkan kita menjawabnya ini. Nah, dia akan ke soal selanjutnya. Di sini terdapat 5 soal ya teman-teman. Nah, misalkan kita menjawab ini. Nah, di sini kita belum tahu nih mana yang salah, mana yang benar ya. Nanti di akhir baru kita ketahui nilainya langsung. Nah, di sini
Nah, setelah kita menyelesaikan 5 soal evaluasi tadi, di sini ada menu cek jawaban, itu cek hasil yang telah kita jawab tadi. Selamat, Anda telah selesai mengerjakan soal dengan baik. Silahkan klik tombol cek jawaban untuk mengetahui hasil jawaban Anda. Nah, di sini kita pencet. Nah, di sini nilai kita 80 teman-teman. Berarti dari 5 soal itu, satu soal itu berbobot 20. Nah, berarti kalau kita nilainya 80, berarti kita salahnya 2, teman-teman. Salahnya 1, teman-teman. Berarti kita menjawab dengan benar, yaitu 4 soal. Nah, setelah kita selesai mengerjakan evaluasi, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini kan kita sudah mencoba materi, evaluasi, kuis, dan games. Maka yang terakhir, yang selanjutnya, yaitu kita melihat rangkuman dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Di sini ada rangkumannya. Nah, di sini kita dapat rangkumannya. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Secara umum, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan bahwa suatu sifat yang didefinisikan pada bilangan asli n adalah bernilai benar untuk semua nilai n yang lebih besar atau sama dengan sebuah bilangan asli tertentu. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis, hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Di sini terdapat 2 langkah untuk menggunakan metode pembuktian dengan induksi matematika, yaitu yang pertama, langkah dasar, dan yang kedua, langkah induktif. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita mempelajari semuanya, ada satu motivasi, kata-kata motivasi untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini. Nah, motivasinya itu yaitu, dan kalaupun mereka berjalan cukup cepat, cukup ucapkan selamat tanpa merasa diri kita terlambat. Setiap orang telah ditetapkan timelinenya masing-masing. Jadi teman-teman jangan merasa terlambat ya jika masih belum paham dengan materi ini. Insya Allah kita bisa memahaminya, akan tetapi kita mungkin berbeda dengan orang lain yang lebih cepat dalam memahami materi. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.